Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diul Haq dari kelas TI 3A dengan NIM 20235730-128. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem bahasa isyarat untuk mata kuliah Computer Vision. Pertama-tama kita akan melihat alur dari sistem pendeteksian bahasa isyarat yang telah saya kerjakan. Pertama-tama dari kamera view, yaitu terletak pada front end. Kemudian kamera view akan memberikan frame JPEG berbasis base64 melalui WebSocket. Kemudian use WebSocket akan dikirimkan ke API routers melalui bagian WS/stream yang akan berakhir pada API predictor Python pada kelas Sing Language Predictor. Pada saat lain, dataset statis akan dilatih dan mengeluarkan model, yaitu DNN statis.pth. Itu adalah model statis. Kemudian juga pada saat yang sama, model dinamis juga dilatih dan kemudian akan berada dengan nama tcn.optimized pth juga. Kemudian setelah frame dari user yang telah memberikan gestur bahasa isyarat yang ingin diprediksi telah sampai di Sing Language Predictor, kemudian dia akan dituju ke model yang telah dilatih. Kemudian hasil dari pendeteksian model akan diteruskan dengan JSON, yaitu predictor, confidence, dan interval time yang akan ditampilkan pada result board atau prediction story. Masuk ke folder utama kita, yaitu ada API. API ini ada beberapa file, yaitu main, predictor, routers, dan skema. Pada main ini adalah sebagai gerbang utama dari API. Kemudian predictor adalah tempat di mana hasil dari inputan user melalui webcam akan masuk dan kemudian diprediksi dengan model yang telah dilatih. Kemudian routers adalah bagian untuk mengatur di mana saja API ini akan bergerak. Seperti di sini ada dengan menggunakan metode post dan get. Kemudian schemas adalah tempat di mana sebagai sederhana cetak biru untuk si API. Untuk dataset, di sini saya membagi dataset menjadi dua jenis, yaitu dinamis dan statis. Dataset ini saya ambil melalui Kaggle, YouTube, dan source media sosial lain seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Yang kemudian saya akan latih model-model ini saya akan merekam model-model ini sebelum saya latih dengan model, yaitu DNN atau Deep Neural Network. Pada dataset dinamis, di sini ada beberapa kata yang saya gunakan, yaitu mahal, murah, pagi, senang, dan tenang. Dan juga di statis, yaitu ada 0-9 dan 0-9 dan A hingga Z. Di sini adalah untuk raw image dari folder statis, dan ini adalah hasil dari ekstraksi
media pipe yang telah direkam melalui file dari source code. Dan juga di sini ada dataset mentah untuk video, yaitu ada mahal, murah, bagi, senang dan tenang. Di sini berisikan video yang telah saya rekam dan kemudian saya latih. Yang telah saya rekam, kemudian saya ekstraksi fitur-fitur di dalamnya, kemudian saya latih melalui model DNN. Begitu juga foto. Foto inilah sebagai percontohan untuk saya gunakan dalam perekaman dataset, kemudian dataset yang saya ekstrak melalui media pipe, dan kemudian hasil dari ekstraksi media pipe akan saya latih dengan model DNN. Lanjut pada folder berikutnya, itu ada font N. Untuk font N, di sini saya menggunakan font N Fight untuk menjalankan interface utama dari sistem. Di sini ada index.html sebagai landasan di mana apa yang akan ditampilkan pada website. Dan di sini ada yang selainnya, ada source dan public. Source ini adalah tempat di mana akan tempat logika web font N terjadi, seperti components, camera view, predictor history dan storyboard, hooks untuk WebSocket, text untuk dashboard, dan app adalah ini sebuah font N menggunakan reg fight. Kemudian pada bagian model, di sini adalah ada hasil dari pelatihan. Ada DNN Dynamics Pipe.pth dan TCN Dynamics.pth. Ini adalah hasil latih dari model statis. Terlihat hasil pengujian berakhir pada 97,43%, dan untuk dinamis berada di 93,50%. Kemudian folder terakhir yaitu ada source code. Di sini ada untuk deteksi, interface hibrida, latih, source pelatihan, dan source perekaman. Kita masuk pada bagian statis perekaman terlebih dahulu. Pada perekaman ini saya telah membuat dua jalur untuk perekaman, yaitu untuk menyimpan dataset mentah dengan format JPEG dan dataset yang telah diekstrak dengan format NPA. Hasil dari key point yang telah diekstrak akan dilatih kemudian dengan skrip pelatihan. Jadi di sini ada dua jalur untuk hasil dari perekaman, khususnya perekaman statis. Dan kita masuk ke perekaman dinamis. Di sini juga sama. Setelah program berjalan, program akan menyimpan dataset mentah. Karena ini dinamis, dia akan menyimpan dataset berupa video. Kemudian dataset yang hasil ekstraksi dari menggunakan media pipe akan disimpan juga dengan format NPA untuk format yang digunakan untuk pelatihan model. Kita lanjut ke skrip pelatihan model. Di sini kenapa ada banyak sekali file Python? Ini sebenarnya hasil trial and error dari sistem yang saya gunakan. Tapi setelah sistem ini berhasil dan menguploadnya ke GitHub, saya akan merapikan dengan hanya memasukkan inti-inti yang diperlukan untuk sistem ini saja. Masuk ke bagian pelatihan. Pertama ada latih dinamis. Di sini saya menggunakan model DNN, yang dimana DNN ini dia melatih secara linear. Pertama-tama dia akan mengambil input size dan 6 kelas. 6 kelasnya di sini ada 256. Kemudian
neural network akan memecah dia menjadi 128, dan kemudian dari 128 dia akan menjadi 64, dan dari 64 dia akan tersisa 32. Itu adalah maksud dari arsitektur model DNN yang melatihnya secara linear. Dapat dilihat pada sini, kelas gestur DNN, static gestur DNN model. Bisa juga dataset custom, yaitu yang kita buat sebelumnya, dan load data. Di sini untuk pelatihan model saya menggunakan rasio 80 banding 20. 80 untuk data latih dan 20 untuk data pengujian. Di bagian train model, di bagian fungsi train model ini, di bagian ini adalah fungsi train model, yaitu di mana dia akan pembagian rasio, kemudian dia akan menginisialisasikan perangkat keras, dan kemudian evaluasi model, dan kemudian model akan disimpan dengan path pada bagian model dengan nama di tsn optimize.pth. Dan masuk ke pelatihan dinamis. Ini adalah pelatihan dinamis, sama seperti tadi, menggunakan model DNN dengan arsitektur yang sama, dan juga hasil pelatihan juga disimpan pada folder model. Kemudian ini adalah yang terakhir, file penting terakhir, yaitu inferensi hibrida. Inferensi hibrida ini berfungsi untuk, sebelum kita lanjut dalam pembuatan stack berikutnya seperti API dan front-end, kita harus mencoba terlebih dahulu apakah program ini berjalan dengan seperti apa yang kita inginkan, apakah ada error, dan bagaimana kinerja dari program kita yang kita lakukan, yang kita bangun. Disinilah tempat trial and error yang kita lakukan pada pengembangan sistem bahasa isyarat ini. Ketika hasil dari pelatihan terasa kurang, kita masih bisa untuk menyesuaikannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan API, dan kemudian ke bagian front-end. Pada file pelatihan hibrida ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan setiap sequence length-nya ada 30 dan threshold berada di 95. Kemudian di sini file menggunakan hasil model yang telah kita latih sebelumnya, yaitu adalah model DNN. Dan di sini saya membagikan pendeteksian menjadi 3 buah opsi, yaitu campuran, berada dinamis dan statis. Yang kedua adalah opsi hanya statis untuk mengetes abjad dan huruf saja. Kemudian bagian dinamis untuk memprediksi bagian dinamis saja. Pada fungsi ekstraksi fitur, di sini kamera akan mengekstraksi tangan kita, akan diambil lens tangan. Kemudian hasil dari lens itu akan dimasukkan ke dalam model untuk diprediksi bahwasannya user sedang memberikan
tebakan apa untuk model? Apakah huruf, gambar, huruf atau kata, atau pula angka, agar model dapat memprediksi apa yang sedang diberikan oleh user. Kemudian di bagian eksekusi program utama, di sini ada untuk pengekstrakan landmark, ada cabang A untuk model statis dan cabang B untuk dinamis. Kemudian ketika program telah dijalankan, maka selesai dijalankan, maka user dapat menekan tombol Q untuk menghentikan program. Baik, di sini kita akan masuk ke bagian pengujian, di mana pengujian ini akan kita jalankan pada bagian front-end untuk mencobanya langsung pada website. Tapi sebelum itu saya akan mematikan video di bawah agar frame dari WebSocket pada browser dapat menggunakan kamera integrate dari laptop, karena OBS dan WebSocket untuk kamera browser tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Jadi di sini untuk menjalankan program sistem bahasa isyarat yang telah kita buat. Teman-teman, kita akan copy link lokal ini, kemudian kita akan buka melalui sini. Yep. Di sini adalah tempat pelatihan dari model dari sistem yang telah kita buat. Maaf untuk post video sebelumnya, saya sedang meng-setup untuk pengujian sistem deteksi bahasa isyarat Bisindo dengan tentunya full body agar deteksi dapat lebih jelas. Pertama-tama kita akan masuk ke pendeteksian statis huruf dan angka. Deteksi dimulai. Kemudian untuk
kata, yaitu mode dinamis. Ada 5 buah kata: mahal, tenang, murah, senang, dan pagi. Baik, itulah 5 kata dan huruf serta angka. Di sini adalah ada riwayat kalimat. Saya hentikan deteksi terlebih dahulu. Di sini adalah ada riwayat kalimat, itu berupa histori prediksi yang telah dideteksi. Ada angka, kalimat, dan huruf. Untuk membersihkannya, kita bisa tekan bersihkan dan memulai deteksi kamera ulang. Untuk mengingat kembali, maaf, saya hidupkan terlebih dahulu. Video capture. Baik. Untuk mengingat kembali bagaimana alur dari sistem bahasa isyarat ini bekerja, yaitu pertama-tama saat user membuka webcam dan kemudian frame dari webcam itu dikirim ke API, hasil dari API akan dilatih. Maksudnya akan diprediksi dari model yang telah dilatih oleh sistem bahasa isyarat ini. Kemudian setelah frame dideteksi dengan model pelatihan, maksudnya dengan model hasil pelatihan, kemudian dia akan mengirim kembali dia akan melalui string language predictor yang ada pada Follow API. Kemudian hasil dari prediktornya, dia menggunakan media pipe holistic untuk mengekstrak fitur-fitur dari tangan sebelumnya yang akan diprediksi dengan model statis ataupun model dinamis. Ketika hasilnya telah dapat, akan digabungkan yang akan kemudian dikirim melalui JSON response, yaitu ada prediction, confidence, dan interval times yang kemudian ditampilkan pada result board atau prediction history. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak dari penjelasan saya yang kurang difahami dan kurang dimengerti. Dengan ini saya ucapkan terima kasih telah menyimak sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.